Terima kasih Bapak, walaupun kami terbatas dalam bicara, kami tahu kamu di kami cara bagi kami, penuhi kami dalam nama Tuhan Yesus. Halo Bapak Ibu, teman-teman, ya, eh, yang bisa bareng-bareng sama kawan saat ini, saya dikasih temanya, ya, itu tentang sacrifice, korban. Ini sesuatu yang menarik Bapak Ibu, karena satu kata yang sering kita dengar, kita tahu, tetapi seringkali kita juga tertantang, karena waktu kata pengorbanan, kita suka dengan katanya, di waktu praktek ini. Karena bicara berkorban, berarti ada sesuatu yang diambil, sesuatu yang hilang dari kita. Cara berkorban berarti ada sesuatu yang harus serius untuk kita lakukan, walaupun kita nggak suka, kita nggak menyukainya. Nah, tetapi nanti kita akan lihat bagaimana bicara berkorban itu sesuatu yang luar biasa waktu kita bisa melakukannya kalau dalam Yohanes 15:13, teman-teman pasti tahu ya, karena dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih orang yang memberikan nyawanya untuk sesuatu yang luar biasa sejatinya adalah waktu seseorang bisa memberikan, ya, bagian dirinya yang terbaik yaitu nyawanya untuk di luar dirinya atau orang-orang sekitarnya, teman-teman. Itu sesuatu yang lebih besar, ada yang lebih besar daripada adanya. Nah, tetapi ada lagi di dalam Roma 12 ayat 1. Bukan bicara soal pengorbanan memberikan nyawa bagi sesama, teman. Tapi yang paling penting adalah karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kepada kamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, kenan kepada Allah, dan itulah ibadah kita yang sejati. Jadi ternyata bicara tentang kasih yang besar itu, yaitu pengorbanan itu, memberikan nyawa bagi sesama kita, itu harus dipahami, itu adalah apa? Kita harus memberikan segala sesuatu yang kita punya nih secara kita, maupun juga pikiran kita, mind kita, atau rohanian kita, sebagai sebuah persembahan atau pengorbanan, dengan apa? Dengan kekudusan, biar kita berkenan. Ya, di sana ditutup, itulah ibadah kita yang sejati. Nah, akhirnya bicaranya, pengorbanan itu apa sih? Apakah kita kehilangan nyawa kita, kehilangan apa yang kita punya, apa yang kita miliki, kesukaan kita kan itu, wow, ya bisa. Tapi itu belum. Karena tadi dalam Roma 12 ayat 1, yang paling sejati, yang paling hakiki, yang paling dasar, yang paling benar gitu ya, itu adalah waktu kita Pak, memberikan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita ini, aspek kehidupan kita ini, dengan kekudusan, sebagai persembahan hidup. Nah, bicara tentang kekudusan ini tadi, teman-teman, ini nggak lepas dari yang namanya pengorbanan. Mungkin kita kepengen, kita punya perasaan atau singgung, kita punya fisik keberadaan. Kita mau balas marah, dan itu hak. Tidak mungkin manusia yang hidup dia tidak punya emosi. Pasti dia punya emosi. Disenggol ya, itu dong. Paling tidak dia akan berkata begini, kamu jalan lihat lihat nggak sih, punya mata nggak sih? Kan pasti gitu. Itu paling halus, ya kan? Tapi bisa juga waktu mungkin kondisi kita udah lelah, udah capek gitu, ya, senggol. Langsung kita, kalau kata orang Medan bahasanya, prepet gitu. Lihat-lihat dong, kemana aja matamu? Hilang. Tensinya naik. Secara manusia dan norma umum, wajar. Pukul aja bisa. Tetapi kan tadi, apa sih yang paling sejati, yang paling hakiki, yang paling berkenan? Kudusan kita, hidup kita yang kudus. Jadi, dengan kata lain, waktu kita memahami tentang definisi pengorbanan dalam konteks Alkitab, kita tahu bukan sekedar materi yang kita berikan, bukan sekedar waktu yang kita berikan, bukan sekedar
kelelahan kita, fisik kita, atau bahkan yang tadi seperti nyawa kita. Bukan itu. Yang paling berkenan dan Bapak suka, itu adalah waktu apa? Kita menjalani hidup kita, menjaga hidup kita untuk jadi sebuah persembahan, pengorbanan dengan hidup. Karena mungkin kita nih mau kasih persembahan, ada sesuatu yang kita ingat dalam hati. Itu apa? Taruh dulu persembahan. Lalu, kan itu. Nah, baca kan itu, firman itu. Seperti itu loh. Kita mau kasih yang baik, tapi waktu kita tahu ada sesuatu yang tak berkenan hati sesama kita, disuruh kita pulang, balik dulu, temui dulu, kita beresin dulu kita punya masalah. Karena bagi Bapak nggak ada yang penting, nggak ada yang keren dari apa yang kita bisa berikan. Apa? Waktu kita. Loh, dia yang punya waktu. Harta kita. Loh, semua yang kita miliki dari dia. Kesehatan kita. Loh, itu dia kasih. Apa yang mau kita banggakan? Dan apa yang membanggakan dan menakjubkan buat Bapak? Selain apa? Kita bisa jaga kita punya hidup sepanjang hidup kita di bumi ini yang sedang kita jalani sebelum kita balik ke LB3 nanti dengan standar yang dia mau. Dan itu nggak mudah. Maka memang betul kita dengar apa yang disampaikan Gembala Pembina kita. Mati. Dulu saya berpikir, apa sih mati? Pak? Belum mati. Maksudnya kita bunuh diri? Enggak. Enggak pernah Bapak bilang bunuh diri. Kita harus hidup bertanggung jawab. Nilai kita. Kita hidup harus bertanggung jawab. Tapi maksudnya mati sebelum mati apa? Kita memang mematikan secara sadar dan aktif seluruh kedagingan kita. Tadi, disenggol kita. Bisa nggak marah? Bisa banget. Pukul juga boleh. Tetapi yang harusnya jadi pelaku kita, perilaku kita, perbuatan kita apa? Kita mungkin senyum. Mungkin tanya begini, kenapa? Apa Anda baik-baik saja? Ada yang bisa saya bantu? Iya, saya belum makan. Oke, duduk ya. Ntar saya belum makan. Karena untuk apapun yang terjadi di sekitar kita, sejatinya itu nggak berdiri tunggu. Tapi ada faktor yang mempengaruhi. Dan kita tidak pernah tahu akan itu. Kenapa? Yang tahu tentang sesuatu yang ada itu kan cuma Tuhan aja. Kita nggak bisa tahu. Tapi yang paling penting adalah respon kita. Bukan soal benar salahnya atau kondisi yang bisa terjadi dalam hidup kita. Dan respon yang benar itu yang menyukakan hati Bapa. Itulah ibadah kita yang sejati. Kata Roma 12. Itu baru definisi pengorbanan. Oke, udah catat? Kita maju lebih dalam. Kayak apa sih nih? Ya, yang bicara pengorbanan Alkitab ngomong, Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Di sana dikatakan begini, hendaklah rohmu sama seperti roh Kristus Yesus. Jadi kalau dibilang oleh Bapak Gembala kita, bahwa kita harus serupa ya, seperti Kristus, itu bukan sesuatu yang dongeng atau sesuatu yang mustahil. Itu harus ya dan amin. Karena apa? Memang itu dikatakan kita ini roh harus sama seperti roh Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan yang dia miliki tadi, itu dengan Allah sebagai sebuah milik yang harus dipertahankan dengan teguh. Enggak. Tetapi dia mengosongkan dirinya dan tidak mengambil bentuk manusia dan mengambil bentuk manusia yang paling rendah ya sebagai ciptaan. Lalu menjadi sama dengan manusia dan akhirnya apa? Dia merendahkan dirinya. Dengan apa? Taat. Taat di mana? Disalib. Akan sampai mati di atas salib. Dan ingat teman-teman, salib itu bukan sekarang kita bangga pakai kalung salib. Di mana-mana ada orang ini tato di salib pakai ada lawan kilauan gitu, bling bling. Terus tulisannya Love Jesus. Tahu nggak sih arti salib itu sejati? Salib itu adalah apa? Sahan kita dengan Allah. Karena salib itu hukuman. Dan kenapa dia harus naik salib? Untuk memastikan kuasa salib itu, untuk salib itu. So, kita bisa datang membawa
Terkutuk orang yang disalib. Nah, hanya penjahat besar yang naik salib. Kalau cuma penjahat ringan menengah, paling sambung. Tapi kalau sampai salib, berarti itu penjahat besar. Dan memang hanya orang-orang penjahat besar yang naik salib. Artinya, mereka orang ini. Dan namanya kemuliaan. Tetapi Kristus ambil itu. Makanya dia teriak, Allahku, Allahku, kenapa kau tinggalkan? Dia tahu konsekuensi atas salib itu. Tetapi dia nggak pernah bayangkan waktu dia terpisah dengan Bapaknya. Dan bagi dia itu sesuatu yang apa? Guys, kalau ibarat ilustrasinya, mungkin ini nggak tepat. Tuh. Tubuh kita ini, itu yang namanya O2. Pernah bisa bayangkan, satu kali kondisi tanpa kita sadari, atau kita inginkan, kita sudah menghirup dalam-dalam, kita merasa nggak ada O2 yang kita hirup. Lalu yang terjadi kesesakan. Seperti itulah kondisinya waktu terus berteriak, malah aku kenapa? Loh, sesuatu kondisi yang mengerikan. Karena ibarat kita punya hidup, yang namanya O2, lalu kita sudah hirup dalam-dalam, baru kita jadi apa? Darah kita nggak bisa mengalir. Lolos, guys. Itu melakukan. Sebegitu besarnya pengorbanan. Jadi bicara pengorbanan, itu bicara sesuatu yang sampai kita merasa, you know, hope. Kita nggak lagi punya harapan. Kalau ini. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita lakukan, tidak bisa setengah. Kalau memang kita mau hidup kudus, aku saja beneran. Kita mau jadi orang baik, ya baik aja beneran. Karena firman Tuhan di bagian yang lain juga bilang, kalau kita setengah-setengah, suam-suam, kita dimuntahkan. Bukan air dingin yang dimuntahkan, bukan air panas yang dimuntahkan, yang suam-suam. Teman-teman pernah nggak sih minum, pergi ke satu restoran gitu ya, minta begini, Bu, saya minta teh ya, teh panas. Iya, panas. Kita pasti apa? Tiup-tiup, tapi kita minum. Dingin, atau dikasih batu es, kita malah minum juga. Tapi kalau airnya anta, tau nggak? Nggak, nggak dingin. Bingung minumnya. Ini sebenarnya air apa nih? Dan nggak enak. Panas, tapi nggak dingin juga. Dan kita cenderung bilang apa? Boleh nggak dipanasin lagi? Atau tambah air panas? Pasti kan ngomong gitu. Karena nggak sesuatu yang menyenangkan kalau kita posisinya nggak serius, nggak habis-habisan. Nah, itulah pengorbanan. Kalau kita tahu Kristus ada melakukan seperti itu, pengorbanannya. Lalu kalau kita katakan kita anak-anaknya, kita pengikutnya, kenapa kita nggak ikuti teladannya dan kita hidup? Jadi serupa seperti Kristus itu sesuatu yang absurd atau enggak, itu sesuatu yang real dan harus titik, nggak pakai koma, nggak pakai tanda seru, titik harus. Kan memang kita harus betul-betul melakukannya dan itu baru namanya saya tahu itu. Tapi saya merasa teman-teman boleh lihat ya, cari nggak tahu kalau mungkin nggak terekspresi. Tapi kalau di media sosial, di YouTube, manapun, ini ya, hamba Tuhan yang ngomong alak dalam tanda kutip. Terus, tentang kebenaran firman. Itu kayaknya cuma eras satu. Tapi sampai saat ini sih, ini belum ada pendeta yang lain yang seriusnya bicara tentang mana mengikuti menjadi anaknya Bapak.
Lalu apa yang jadi pertanyaan teman? Ini saya berpikir 1 2 bulan kemarin, saya bilang sama teman-teman yang lain, pada dan batu, jangan-jangan Bapak ini orang terakhir, seperti yang Alkitab katakan. Nanti ada orang yang berseru-seru di padang, kudus, kudus kamu, sebab Allah itu kudus, kudus karena kerajaannya mau datang. Tapi dia di padang gurun, sepi, sunyi. Hari ini yang bicara soal keseriusan hidup, bagaimana kita mengiring Kristus, mengikuti apa yang harus jadi teladannya. Hanya cuma bilang, sebegitu. Memang beliau di kota, tetapi dia seperti kayak di padang gurun, karena sunyi. Tidak ada gaung yang lain. Bukan pendeta yang lain tidak mengkhotbahkan tentang kekudusan, atau bagaimana hidup seperti Kristus mau. Oh banyak. Tetapi yang serius, dan sebegitu dalam dan galaknya dalam tanda kutip, menurut beliau aja. Lalu kalau itulah kondisinya, masa sih kita nggak tersadar? Atau nggak mau menyadarkan diri? Haruskah pencobaan itu datang baru kita berkata, Bapak, tolong aku. Bapak, luputkan aku. Loh, tandanya kan udah dikasih tahu. Tandanya udah dikasih tahu. Lalu kita mau terus keras hati gitu. Kita nggak mau mengorbankan segala sesuatu yang memang harus kita korbankan. Buang hal-hal yang nasi najis, yang kotor, yang berkenan di depan. Apa yang harus kita pertahankan? Dan satu hal, teman-teman. Waktu kita hidup benar, dan itu lebih murah daripada waktu kita memutuskan. Kita melakukan segala kejahatan. Atau melakukan ketidakbenaran. Ya, kalau hidup benar, murah. Doa puasa, kayak sekarang. Paling enggak, lumayan. Skip, makan, sesi, pagi sama siang. Nabung. Enak kan? Sehat badan. Ayo. Tapi coba, kita hidup nggak benar. Minum, makan sembarangan. Apalagi kalau kita lakukan kejahatan. Main judi, main cewek, tipu. Lebih mahal harganya. Masuk penjara, expose. Kita sembarang makan, sakit. Kita minum-minum nggak jelas, sakit. Ginjal rusak. Mana lebih enak? Kita lakukan kebenaran atau kita tidak melakukan kebenaran? Lebih enak melakukan kebenaran. Dan itu lebih murah dan menyenangkan. Lalu kalau kita tahu itu pilihan yang menyenangkan dan enak, kenapa kita nggak ambil? Kan bodoh lah kita. Waktu kita tahu ini sesuatu yang baik, dan ini mendatangkan kebaikan, lalu kita abaikan. Kan nanti dulu, dia masih suka yang ini. Dan di sampulnya itu kan, dibungkus aja jelas. Rokok campur. Nah, kita tahu minum-minum itu nggak bagus, tapi cuma hanya karena gini. Apalah 1 2 botol. Iya, 1 2 botol. Tapi seminggu 3 kali. Itu nggak 1 2 botol. Itu nyari satu kerat. Mana lebih mahal? Dan mana yang lebih menyakitkan? Memang ada sesuatu yang harus kita sisihkan. Mungkin pertemanan kita jadi nggak baik dengan yang lain. Tetapi memang seperti Bapak sampaikan, semakin kita memang mendaki gunungnya Tuhan, kita harus makin sendiri. Kalau kita masih ramai, kita belum belum dipisahkan. Kalau kita masih asik dengan segala hal yang kita ini suka, berarti belum ada hari kita masih kompromi. Dan dengar guys, kompromi itu mirip seperti Jepang. Kita tahu nih kan, minuman alkohol itu nggak bagus. Tapi untuk pemula biasanya,
minuman alkohol dikasihnya yang mirip-mirip, yang kayak minuman-minuman manis, kayak Mix and Max atau mungkin apa gitu, manis, biar kita ikut. Dan ini kan karena sifatnya edik, dosisnya itu nggak bisa lagi sama. Sudah terbiasa 4%, nggak ada challenge-nya. 1 tahun ke depan, naik dia berapa? Bukan cuma 10%, 6%, 22%. Sampai akhirnya dia baru tersadar waktu apa? Ginjalnya udah rusak, ya udah pecah, darah, peot mulutnya, darahnya udah naik. Itulah sifat. Padahal kalau kita berani untuk berkata, no enough, memang akan sakit, rasanya nggak enak. Bayangkan, dari mungkin kita punya teman banyak, dan kita jadi alone. Memang gak enak. Memang mengikut Kristus itu jalan sunyi. Jalan sunyi. Karena kalau kita rame dunia, tapi ini pertanyaannya sekarang bagi kita. Masih kita nikmati itu. Kalau kita tahu tuh harganya mahal dan dampak, itu nggak mungkin. Nah, lalu kita lanjut nih. Apa sih yang harus kita pelajari? Kita ngerti apa sih namanya pengorbanan itu. Tadi udah dengar sesuatu yang menakjubkan adalah waktu kita bisa memberikan nyawa kita buat teman-teman kita atau buat sesama kita. Tetapi yang harus juga kita hidupi adalah selain tadi kita memang telah memberikan nyawanya buat saudara-saudara kita, ya. Tapi Ibrani 13 ayat 16 bilang begini, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi kepada orang lain. Sebab korban-korban seperti itu sangat berkenan kepada. Jadi waktu bicara tentang pengorbanan adalah waktu kita nggak pernah lupa untuk melakukan yang baik dan memberikan kepada orang lain. Ini bicara tentang apa? Habit yang harus terus berganti. Jadi waktu bicara pengorbanan, ini bicara habit yang harus berganti. Contoh, kita mau, kita hidup kudus. Tapi kita nggak berani membayar harganya untuk apa? Kita matikan kedagingan kita. Tentunya. Kita buang dong. Waktu kita lebih banyak tentang apa yang jadi kesukaan kita dengan apa yang jadi kesukaan Bapak. Kita harus ganti. Terus, kalau kita mau berhasil, kita mau sukses, ya kita tahu caranya apa. Ya kita selain memang kita sungguh-sungguh serius mengerjakan, ya kita datang berserah, minta pertolongan Bapak. Kenapa sih yang kita bisa hebat di dunia ini? Kita nggak tahu kok. Jangankan tentang kita punya planning hidup. 5 menit ke depan habis kejadian ini aja kita nggak tahu. Kita memang bisa berencana. Tetapi yang punya semuanya itu siapa? Apa? Kita harus change. Apa-apa yang dari kebiasaan. Ini waktu bicara tentang pengorbanan dan untuk berbuat baik itu ada sesuatu yang terus gitu. Sampai akhirnya jadi berkenan dan terbagikan kepada. Jadi waktu bicara tentang pengorbanan, ada sesuatu yang kita share. Nah, sering kita sempit mikirnya. Cara share, Pak. Bisa share sesuatu yang sifatnya bendawi. No, bicara tentang share ini adalah tentang apa? Kita punya hidup, dan hingga melalui kita, firman Tuhan kita, Kristus itu nyata. Dan itu berbicara tentang apa? Kita yang mematikan diri Kristus. Berarti ada sesuatu yang kita korbankan. Manusia. Kita mungkin nggak bisa ya, cara cara yang kadang karakter kita terus hidup hormat dalam sesuatu yang. Tapi itu nggak alasan. Kita akan mengatakan, saya memang begini. Dan dari dulu ini begini. Jadi you harus bisa terima. Enggak
Karena kalau kita bilang kita sudah hidup dalam kebenaran dan kita terima kebenaran itu, kita harus ada sesuatu yang berubah setiap saat. Ini ada sesuatu yang kita bayar mahal. Mungkin kita males jadi rajin. Mungkin kita orangnya cuek. Ya, kita ngomong kasar. Kita berusaha untuk paling enggak lembut. Kalau nggak bisa lembut, diem. Lagi itu kepada orang. Karena bukan hanya materi yang kita bagi. Hidup. Jadi ini nggak mudah. Karena kita berpikir ya, kan saya Pak, jadi pendoa syafaat aja itu kan udah bagus. Udah doain orang-orang. Ya, good. Tapi kan Tuhan mau. Bukan hanya kau diam, berdoa. Tetapi kau memang jadi saksi. Memang jadi saksinya. Menjadi suratan yang terbuka. Kalau kau hanya duduk diam di ruang doamu, itu bagus. Tapi kapan orang akan tahu tentang kebenaran yang hidup dalam hidupmu? Tentang kebenaran yang mengubah hidup. Nggak akan tahu orang. Tapi saya belum siap, Pak. Ya makanya memang kita harus terus berupaya. Karena bicara tentang pengorbanan, ini bicara sesuatu yang aktif, nyata, dan sadar betul bahwa harganya mahal. Dan kita berani untuk ambil itu dan bayar itu. Mungkin itu orangnya paling cuek atau paling apa ya, paling nggak peduli deh sama lingkungan. Semua orang udah rame di grup WA, kita cuma kasih emotion doang, smile. Di WA temen kita udah 10 ting 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 ting, dia cuma kasih gini doang. Nggak salah sih, bagus juga ada respon. Tapi come on, emang yang seperti itu yang disebut anak Tuhan? Nggak juga saya bilang lalu yang ramai juga itu bukan anak Tuhan, nggak juga. Tapi gini, kalau kita memang kita bilang kita Kristus, anak yang Bapa, kita ikut adanya Kristus, kita harus jadi dampak. Kalau belum, tuh, gitu. Hidup kita terus jadi berdampak. Jadi karena Kristus waktu dia hidup, hidupnya kemana-mana berdampak. Jadi, waktu dia jumpa dengan perempuan Sundal, perempuan Sundal bertobat dan jadi. Waktu dia berjumpa dengan wanita yang ketangkapan berzina, dia jadi dampak. Karena apa dia katakan apa? Itu nggak akan menghukum kamu. Nah, baik. Dia jadi berkat. Dia luputkan orang-orang yang perempuan yang tadi yang harusnya mati dilemparin. Karena dia bilang apa? Ngomongnya simple, tapi itu benar. Siapa yang sepanjang hidupnya nggak pernah melakukan kesalahan, lempar paling pertama. Nah itu bahkan anak kecil aja nggak ngelempar. Kenapa? Karena dia pun tahu. Dia pernah mungkin nyolong kue mamanya, nggak ngomong. Atau bahkan waktu mamanya bikin pisang goreng ditanyakan, siapa nih tadi yang makan pisang goreng? Enggak, bukan Dede, bukan. Padahal tadi udah ngunyah dua. Makanya dia nggak berani lempar tuh anak kecil. Di kisah itu. Dan orang semua yang pulang, dia pulang dengan tamparan keras karena apa? Dihukum. Harus betul. Itu yang harus terus. Sering kita merasa kita punya hidup enough. Dan sudah cukup. Kayaknya itu deh bagian. Padahal bukan. Kita harus terus apa? Jangan lupa berbuat baik. Jadi kalau kita cuma hanya makan atau menikmati apa yang baik cuma hanya bagi diri kita, itu kita belum melakukan yang namanya perilaku. Belum ada pengorbanan. Dan belum sungguh-sungguh kita tahu makna pengorbanan. Kita suka lagunya.
Kau telah mati, ku telah mati, dan tinggalkan yang lama. Apa tuh? Kita sudah berubah. Sudah buat saya. Nah, harus kita beri kepada yang lain. Kalau yang lain itu belum ngerasain, berarti belum. Kita belum benar-benar mati. Lalu waktu kita bicara tentang pengorbanan, apa sih maknanya? Galatia 6 ayat 2 bilang, bertindaklah satu sama lain dengan memikul beban masing-masing. Dan dengan demikian kamu akan bicara tentang pengorbanan dalam kehidupan kita. Sehari-hari bicara apa? Bahwa setiap kita masih terus bertindak seperti kita satu dengan yang lain memikul salibnya masing-masing. Memikul bebannya masing-masing. Nah kita, kalau kita bilang kita sudah dalam kebenaran dan menghidupi kebenaran, harusnya kita jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Jangan kita mudah untuk mengatakan ini orang satu yang belum berkat. Nah, nah, nah. Gak ada hak kita untuk itu. Emang sih dia masuk ya, dilawat roh Kudus. Mana dia mau dilawat? Hidupnya kayak batu, nggak punya bagian di situ. Bagian kita cuma satu. Kita terus sadar memikul apa yang jadi beban kita saling. Karena waktu kita terus menghidupi itu, maka kita memenuhi hukum Kristus. Dan waktu kita memenuhi hukum Kristus, artinya kita melakukan firman dalam hidup kita. Maka ada sebuah perubahan yang akan terjadi di lingkungan terdekat kita, di lingkungan besar kita, tentang gereja dan bangsa. Saya terberkati dengan sebuah kesaksian-kesaksian lama 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Pak Joni, saya manggilnya Kak Joni kalau sekali. Mungkin saya itu ya sadar saya nggak punya apa-apa, sadar nggak bisa apa. Yang saya harus satu saya punya adalah Kristus dan kuasa. Nah kalau nggak pelayanan saya mati. Maka untuk itu syaratnya cuma satu, harus kudus. Maka saya berupaya serius, sungguh-sungguh dia bilang. Tiap detik, menit, tiap jam, hari, tiap minggu, tiap bulan. Yang hidup itu firman. Yang berat, sukar, pun nggak mudah. Tapi kebenaran itu, kekudusan itu yang memerdekakan kita. Dan waktu itu kita hidupi, dan hidup dalam hidup kita, maka tidak ada yang bisa membendung kuasa. Jadi waktu kita hidup dalam kebenaran, kita nggak perlu ngomong ini orang salah, benar atau enggak. Tetapi waktu kekudusan itu, hidup dan benar itu, pengorbanan itu, pembayaran harganya, kekudusan hidup sudah memancar, dia punya dampak. Orang orang bisa dipulih, orang bisa diselamatkan. Bilang, keren Kak John. Dan sekarang kan dia punya gerakan yang sama seperti Bapak. 24 jam dalam hari. Dan itu semua harus kita landasi dengan proses dalam kasih sayang satu. Jadi waktu kita hidupi kebenaran itu dengan pengorbanan kita hari ke hari, hidup dalam kekudusan itu kan jadi dampak, bukan hanya mengubah kita, tetapi mengubah orang di sekitar kita. Mulai dari lingkungan yang terdekat, besar, sampai lingkungan kita yang bangsa negara. Karena kuasa itu, kekudusan itu, firman itu. Dan dasarnya kita melakukan itu cuma satu, karena kita yang setiap jiwa, setiap pribadi yang mungkin pernah berinteraksi dan diizinkan Tuhan berinteraksi. Dan bagi saya nggak ada satu kebetulan orang bisa berinteraksi dengan kita. Apapun kisahnya atau apapun balik dari kisah itu, semuanya itu nggak kebetulan. Kalau seseorang pernah kenalkan dan berinteraksi dengan kita.
Paling tidak satu hal dalam pemahaman saya, dia harus melihat Kristus dan kenal Kristus. Dan sering, tanpa perlu harus saya khotbahin, orang akan berkata begini, "Oh, pendeta, kok tahu? Kok ngomongin firman?" Padahal saya dalam hati, nggak pernah ngomong. Aku suka. Tapi bagi dia itu kayak firman. Soalnya Bapak ngomongnya kayak pendeta-pendeta. Tuhan dia kenal saya pendeta. Soalnya, Bapak penjahat ya? Kan sedih saya. Enaknya memang itu. Nah, itu harganya mahal. Maka kenapa orang itu bisa ngomong begitu? Karena apa? Hari ke sehari saya jaga saya punya hidup. Saya jaga saya punya lisan. Saya jaga saya punya pikiran. Saya jaga saya punya perbuatan. Bukan mau bicara bagaimana. Tapi kalau di kampus, kalau orang dosen-dosen itu susah. Mereka kan berkata begini. Temunya mau Pak Andre. Tani. Dia buat nih bimbingan sama dosen. Nggak ngerti. Nggak tahu apa yang itu. Karena setelah diketemu dosennya makin stres dia. Dia bilang ini. Siapa yang nerangin apa yang diomongin dosen? Kamu Pak Andre. Karena dia ketemu nih. Bilang ini. Oh, Bapak neranginnya enak bener sih. Saya jadi nyambung. Kayaknya nggak ada yang. Tapi sih memang saya selalu mengorientasikan berbuat. Melakukannya karena apa? Saya tahu harus yang benar. Harus hidupnya. Sebagai bukti apa? Rasa syukur atas amatan pengorbanan Kristus bagi kita. Saya harus hidupi dia punya hidup. Caranya. Setiap apapun yang saya melakukan, saya tahu Tuhan beri yang terbaik. Maka untuk yang lain pun, saya harus beri yang terbaik. Karena apa? Itu namanya rasa syukur. Pantas. Tahu diri. Tuhan sayang saya. Saya nggak. Tuhan pelihara saya. Saya nggak. Tuhan bantu saya. Masa saya. Boleh nggak kita punya pikiran? Oh, saya istimewa. Saya disayang Tuhan. Yes, boleh. Tapi ingat, itu anak-anak punya pikiran. Anak-anak waktu dia dapat permen, bonbon kata orang. Dia rasa dia udah paling hebat. Harusnya kan enggak. Waktu dia, orang yang dewasa, waktu dia dapat permen, dia tahu nih permen ini bukan hanya semata mengenyangkan dirinya atau dia puaskan sendiri. Karena kalau dia memuaskan diri sendiri, ini oh, gulanya naik. Tapi kalau dia share sama yang lain jadi ketawa, seneng. Karena mungkin hidupnya udah pahit, udah asem, dirasa ada yang manis. Dia akan berkata begini, makasih ya, saya boleh cicipin yang manis. Dalam beberapa waktu lama, saya cuma tahu yang asem dan makasih ya, saya dikasih kesempatan cicipin yang manis. Karena pahit. Dan untuk itu dia pasti akan apa? Dia akan tuh. Itu yang harus jadi. Memang nggak mudah. Punya permen, terus kita bagi-bagi. Tapi memang itu yang diminta. Tadi, kata firman Tuhan. Apa? Untuk kita selalu berupaya. Berupaya kemana? Tindak satu dan yang lain. Memikul. Tapi kita melakukan itu untuk apa? Dasarnya Roma 12. Karena kita kasih yang satu dengan yang lain. Dan kita mau. Memang nyata nampak. Yang namanya pengorbanan. Jadi teman-teman, kan baru pasca gitu. Kan? Pasca buat jadi pertanyaan yang paling hakiki. Masa sih kalau kita cuma kayak Tuhan apa dong? Itu udah berapa lama jadi orang percaya? Kita cuma tahu itu sering Mister yang cari telur waktu kita sekolah minggu. Kan dong enggak. Dan kita udah dewasa semua.
Maka yang harus kita maknai bukan cari telurnya lagi seperti waktu kita sekolah minggu, tapi kita maknai bagaimana saya harus hidup dari serupa. Nggak boleh kita terjebak dengan memori yang indah waktu kita sekolah minggu. Enak loh. Nah, apa pasca itu, Easter itu. Ngapain? Nyari telur. Paling banyak dapat hadiah lagi. Iya, itu anak-anak sekolah minggu. Kalau kita kan bukan. Yang pasti, dengan bertambahnya usia kita, semakin dekat juga waktu kita menghadap pulang kepada. Ya dong. Berarti kan nggak lebih dari 40 tahun lagi. Makin dekat lagi saya udah mau pulang. Terus, hidup saya sama seperti anak sekolah minggu. Cuma menikmati telur. Kan nggak, Bu. Harus nampak tuh korban. Selamat berkorban teman-teman. Tapi saya mau paham dan suka. Kan hanya bagi kita, Bapak. Nggak bisa bayangin nggak sih? Kalau Bapak kita nih, ini senang dengan keberadaan kita dengan gangguan. Kan kita enak. Paling nggak, kita punya urusan sama Bapak kita lancar. Itu Bapak. Bisa bayangin, yang senyum, yang senang, Bapak di surga. Kira-kira mau hidup kita gimana? Saya nggak tahu teman-teman. Tapi belakangan ini dalam dua puasa yang sedang kita jalani, saya berkenan dengan Bapak. Saya boleh, saya boleh bangga. Dan kalau aku nanti pulang, dari bagaimana kita menghidup, dari pengorbanan yang saya kembalikan. Iya, Kak. Silakan. Oke, Kak Andri, terima kasih untuk sharing firman Tuhannya pada malam hari ini. Sangat memberkati kita semua. Kalau saya bisa tarik, bukan tarik kesimpulan sih ya, di ringkasnya, jadi pengorbanan yang paling hakiki itu adalah bukan hanya sekedar harta kita, waktu kita, tenaga, bahkan nyawa kita pun bukan ya, karena itu semua juga dari Tuhan dan punya Tuhan gitu. Tapi pengorbanan yang paling hakiki adalah dengan kita menjaga hidup kita sesuai dengan kekudusan, dengan standar yang Bapak mau. Terus tadi juga kakak sudah bilang bagaimana kita respon yang benar itulah yang menyukakan hati Bapa. Dan kita juga nggak boleh melakukan sesuatu dengan setengah-setengah. Nanti kita dimuntahkan gitu kalau kita setengah-setengah. Dan ada kalimat yang bagus yang tadi menyentuh saya sekali tuh, betapa bodohnya kita kalau kita sudah tahu apa yang benar untuk dilakukan tapi kita tidak lakukan. Apalagi kita sudah dengar suara kebenaran, sudah dengar khotbah Bapak yang begitu. Ya benar tadi kata Kak Andri, kayaknya pendeta lain itu nggak ada gitu yang kayak Bapak. Aku bener sih itu aku juga rasa gitu. Dengar khotbah sana sini bagus, khotbahnya bagus dan memang ya ada yang Alkitabiah juga, tapi tidak ada yang seserius Bapak gitu tuh bener banget sih. Makanya kita yang udah denger ini dan kalau kita tidak melakukan betapa bodohnya kita gitu. Jadi terus ada hubungannya juga dengan habit pengorbanan itu kita lakukan secara sadar dan kita harus lakukan supaya kita menjadi sebuah sebuah kebiasaan juga gitu ya. Nah, itu sih secara yang aku bisa tangkap gitu ya. Mungkin tadi ada Kamila juga yang baru join, jadi kira-kira seperti itu kurang lebihnya. Nah, sebelum aku buka pertanyaan buat teman-teman yang lain, aku ada pertanyaan sih Kak. Apa kan kita pasti setiap kita di sini pasti sedang berjuang ya untuk hidup seperti yang Bapak mau gitu kan. Apakah pengorbanan pengorbanan bisa dikatakan kita itu seperti menjadi manusia lain ya, manusia yang berbeda banget dari tabiat asli kita gitu. Apakah itu bisa dikatakan pengorbanan? Misalnya contohnya gini, misalnya aku tuh biasanya kalau ada kejadian gini, biasanya tuh aku responnya
A gitu. Tapi karena aku lagi mau berjuang, jadi aku udah nggak respon A, tapi responnya B gitu. Dan rasanya tuh aneh gitu. Ih, aneh ya, biasanya gue responnya begini loh. Tapi kok sekarang karena mau berjuang, jadi aku responnya B. Memang rasanya apa ya, kayak nggak enak gitu. Kayak bukan gue deh, ini bukan gue gitu. Ya gitu, kayak jadi rasanya aneh gitu. Apakah itu bisa dikatakan pengorbanan sih, Kak? Gimana menurut Kak? Oke. Jadi sebenarnya gini, ada konsep yang salah yang selama ini kita paham bahwa apa yang kita hidup itu adalah itu kita. Kan katanya kita harus be yourself. Iya. Jadi memang ini saya. Begini, saya memang orangnya eh, apa, temperamen, nggak sabar. Saya memang orangnya cuek. It's me. So, kenapa harus change kan? Memang katanya harus banget. Karena sejatinya ada standar atau pola hidup atau gaya hidup yang seharusnya itu jadi punya kita. Tapi kenapa kita nggak sana atau kita nggak tahu itu sebelumnya? Karena ada sebuah kabut, mungkin kalau bahasanya saya pakai kabut atau tirai, atau apapun yang membuat kita jadi buta atau tidak bisa melihat jelas. Siapa sih saya? Harusnya waktu kita dicermin, kita bisa melihat detil. Contohnya, paling nggak saya begini, wah ternyata saya memang perut memang. Terus istri saya ngeledek, makanya botok saja nih. Botok, untuk botok. Iya, ini ditarik, nih tarik. Ntar jadinya nggak kerut. Dia bilang ini, terus susah dong sih. Ya kalau nggak mau kerut katanya. Harusnya kita dicermin, kita bisa melihat detil. Tetapi, kenapa kita nggak lihat detil? Karena kita nggak suka yang jelek. Betul nggak sih? Jadi kita secara sadar atau tidak sadar, atau ada di tabut, dikirai, kita jadi mengabaikan yang harusnya ini nggak boleh ada. Harusnya begini. Tapi kita memang mengabaikan karena gini. Ini jelek. Jadi, anggap. Tapi harusnya nggak boleh. Dia sih bilang kerutan. Harusnya kan enggak. Kenceng loh. Dia kan yang udah tua. Enggak. You malas olahraga, Dri. You mau makan yang enak-enak. Yang nggak sehat. Pembenaran. Padahal harusnya ada sesuatu yang memang ini loh. Kita tadi. Mahal harganya. Bayangin saya harus olahraga. Terus makan yang enak. Kan nggak enak yang gitu. You harus uang banyak yang lemak-lemak. Jadi itu yang menyenangkan. Kita nggak berani untuk benar-benar hidupin. Harusnya kita hidupin. Dan pembenaran kita yang kita lakukan. Datang kebenaran. Cermin itu tadi. Dia paksa kita. Lihat, lihat, lihat. Oh, lihat. Bekerut, Tri, bekerut. Sadar. Jangan cuma asik dengan makanan yang daging. Makan yang serius. Kan olahraga biar dari badanmu kenceng. Tapi dengan alasan apa tadi? Berat, mahal. Jadi bukannya gini kasih di dan teman-teman. Bukan artinya kita malah dalam kebenaran cara pengorbanan itu. Itu jadi kita punya hidup yang lain. Bukan. Itu dibalikin ke tracknya. Cuma itu jadi berat dan mahal karena kita udah terlalu lama meninggalkan track itu. Itu udah terlalu lama meninggalkan hidup yang harusnya memang kita hidupi. Jadi waktu kita ke situ, kita jadi bingung sendiri. Kok jadi harus olahraga sih? Kok harus jaga makan sih? Kok harus ada minum vitamin? Aduh, kok jadi keluar lagi duit tambahan bulanan? Aduh, itu udah terlalu lama. Nyimpang. Jadi waktu kita dibangun dengan kebenaran untuk harus masuk ke track ini. Padahal harusnya ini. Dan memang hidup dalam kebenaran itu nggak mudah dan nggak murah. Nah, tadi saya bilang, waktu kita sadar, maka langkah selanjutnya adalah keberanian kita bayar dan melakukan itu. Bukan yang lain. Memang itu aja. Tapi terlalu lama dari situ, Bang. Kan Kak, kita mulai menyimpang. Nggak tahu. Jadi kalau saya nih, kenapa? Kita terlalu lama mengabaikan itu dan membenarkan.
Saya pilih ini. Dengan alasan apa? Saya tertampar dengan oh, tanya Tuhan kenapa ada sakit? Jangan tanya Tuhan, tanya sama kau. Nah, hidupmu yang gak benar. Kan. Harusnya kalau kau hidup dalam kebenaran, kau gak sakit. Kenapa kau bertanggung jawab dengan hidup? Apa yang kau makan? Kau jaga bagaimana kau tidur, kau jaga bagaimana kau bangun. Saya akui, oh, saya bikin pembenaran dengan apa? 4 jam, kasih jemaat. Nah, udah capek, pagi sampai malam, terus olahraga lah. Mana gelar hidup kita? Tapi keluar, mulut saya pun sembarangan. Apa bisa minum? Kopi yang manis minum. Minuman apa juga yang enak-enak minum. Dengan dalil gini, ya dikasih. Oh, kan sama aja sebenarnya saya kompromi dengan dosa. Ya benaran kan, karena kita tahu dosa itu adalah luntas, ketidaktaatan. Harusnya kan saya jaga saya punya mulut. Saya jaga saya punya pikiran ini. Saya jaga saya punya badan ini. Kan malasnya. Dan bisa. Faktanya bisa. Udah nyari 1 minggu. Karena Bapak marah. Bapak bilang ini, saya segini usia saya masih olahraga setiap hari 1 jam. Kau terus panjang umur. Karena kalau kau mati mau bunuh diri. Kalau saya sehat tapi kau sakit-sakitan, kau berdosa. Dan seringkali bodohnya kita lagi, jahatnya kita. Tuhan apa? Kita yang buat itu. Kita yang komplain sama Tuhan. Kenapa Tuhan ini bisa terjadi? Untung Tuhan bukan orang Batak. Kalau orang Batak ditabuk, babam, ah, babam itu mulutmu. Yang masukin itu semua. Yang nikmatin. Kau tanya lagi sama aku, kenapa ini terjadi? Kan gitu. Untung bukan orang Batak Tuhan. Orang Jawa yang super lembut. Sabar. Cuman, aduh, nah, saya bersyukur saya masih bertobat balik. Balik pulang. Harus balik. Saya ajak teman-teman untuk pulang. Pulang ke trek. Jalan yang harusnya memang kita hidup. Memang trek kita harus punya sabar. Itu trek itu. Kita jadi gampang emosian, marah. Nah, kita inginkan. Ini terus mungkin dengan ekonomi mungkin yang kita miliki. Akan mungkin yang kita ada. Kita jadi firman 11 ngomong. Siapa meninggikan? Pak, saya nggak pernah sombong, Pak. Ya, mungkin mulutmu nggak sombong, tapi matamu sombong. Kau melirik lain terhadap orang di sekitar. Coba, itu. Mungkin bibirmu nggak, tapi matamu lirik dan berenang. Matamu pun nggak, tapi pikiranmu nggak. Ya apa sih ini? Dan jujur, kita sering kali gitu. Jadi waktu kita kedengar kebenaran, oh jadi, ya, oh jadi, itu. Bukan, itu bukan kau. Memang harus seperti itu. Bukan artinya itu tahu. Itu tahu. Yang kelamaan kita di luar track. Untungnya, itu yang selalu Bapak ngomong. Kalian harus bersyukur. Masa akhir saya, kalian masih dengar kebenaran. Saya bersyukur. Saya nggak mau jadi orang yang paling buruk. Saya abai dengan kesempatan yang baik Tuhan. Wah, saya kalau doa, saya cuma bilang, kasih Tuhan. Ya saya segini, saya masih terus. Kalau saya nggak pernah dengar, wah, jadi batu, karat lagi. Nggak bisa.
bilang dari sana. Saya nggak bisa dirubah mungkin. Tapi thank you Pak Sandy. Kalau bertanya. Mungkin banyak dari kita berpikir seperti itu. Ini sudah bertanya. Silakan. Iya, thank you Kak. Berarti salah salah ya selama ini, maksudnya bukan jadi manusia lain, tapi kita malah di back on track gitu ya, dikembalikan ke rancangan semula ya, yang seharusnya ya. Iya ya, oke Kak. Thank you Kak, udah di apa namanya, di refresh lagi, jadi kan kebuka lagi pikiran kita gitu. Oke, thank you Kak. Oke, sekarang teman-teman, apakah ada yang ingin berdiskusi? Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Silakan teman-teman. Silakan teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Masa dipanggil satu-satu sih? Silakan teman-teman. Kak Monika lah. Iya malam Kak. Aku hampir sama ya pertanyaannya kayak Kak Sini tadi. Sejak mengenal SK ini, suara kebenaran ini, jadi kayak misalkan kayak tadi kan Kak Andri bilang uh, pengorbanan termasuk bagaimana kan cara kita merespon setiap keadaan yang ada. Nah, sejak kenal suara kebenaran ini, jadinya setiap ada sesuatu itu berusaha untuk bagaimana respon saya itu sesuai dengan yang Tuhan ajarkan gitu. Walaupun sebenarnya dalam kedagingan itu sangat kuat kan. Jadi kayak karena kita sudah melakukan itu puluhan tahun, sehingga itu kayak sudah melekat gitu. Sehingga untuk mau respon beda dari yang sebelumnya, merespon sesuai kebenaran, itu tuh kayak sama kayak mematikan diri kita sendiri, karena ibaratnya kayak udah melekat kan Kak, gitu. Nah, yang aku mau tanyakan, kan tadi Kakak bilang itu harganya mahal gitu. Sama seperti misalkan kayak tadi Kak Andri bilang, misalkan ada orang yang marah sama kita gitu kan. Terus kayak kita merasa nggak terima karena mungkin kita rasa kok nggak sesuai ya, saya merasanya nggak seperti itu gitu. Tapi kan Bapak ajarkan diam, diam, diam. Itu kan sebenarnya ibaratnya berarti respon kita yang harusnya kita bales, kita jadi diam. Mungkin kalau ngomongnya gitu gampang kan Kak, tapi kalau aku pernah coba melakukan itu, dan itu kayak ibaratnya karena kita nggak bales, jadinya kan kayak meledak di dalam kan, maksudnya jadi kan Kak kayak apa ya, kayak jadinya nggak sesuai logika kita gitu, kayak kok kayak gini gitu, jadinya kan kita merasa berat, bahkan mungkin nafas terengah, sesek gitu, rasa sesek gitu, karena hal yang biasa kita lakukan kita jadi nggak lakukan gitu. Jadi ibaratnya dalam merespon dengan benar kebenaran, jadinya kita kayak harus merasakan kerugian gitu. Yang harusnya kita membalas, kita nggak membalas. Yang harusnya kita melakukan, ibaratnya yang mungkin orang dunia pikir benar, jadinya kita nggak melakukan itu gitu. Apakah itu yang dimaksud dengan bayar harga yang mahal ya Kak? Dengan harus ibaratnya merugi gitu, karena kita nggak melakukan yang seperti yang kita inginkan gitu Kak. Oke,
Saya aman nih maksud kamu nih. Jadi memang betul kan ya. Dibilang harga mahal itu emang berapa harganya 5 juta, 7 juta, 100 juta. Enggak, itu tadi. Apa yang jadi suka kita. Ya, itu memang kita gitu. Istilahnya, ya saya suka dengan hidup itu udah lama. Tiba-tiba aku sih nggak bisa jalanin yang jadi suka saya. Atau saya memang mau jalani atau saya mau hidupi gitu. Emang apa yang salah? Itu harga yang mahal maksudnya. Nah, contohnya nih ya, saya jadi teringat tadi waktu ngomong itu tentang kita yang kaya. Dia berkomunikasi ya. Kan dia mau ikut Kristus. Kan mau ikut. Oh, terus kasih ngomong syarat, udah lakuin firman. Kan bilang, saya sudah ikut semua. Taurat itu tuh. Semua saya udah lakuin. Ada satu lagi yang bilang, ah, udah aja. Jual hartamu, baru kau ikut aku. Yang terakhir itu, dia diam dan pergi dia dengan kecewa. Kenapa? Karena kita merasa begini, untuk yang 1 sampai 10, kita rasa itu suatu kewajiban. Itu sesuatu yang normal harus kita lakukan bagi orang percaya. Tapi yang terbaik yang kita punya. Nah, harta kita bisa apa? Perasaan kita. Apalagi kan ini yang udah melekat sama yang ini nanti bisa Tuhan. Padahal itu yang terbaik, yang paling mahal. Bukan Tuhan jadi tukang palak. Artinya apa? Tinggalin tuh semua yang terbaik yang kau punya. Kan suruh jual. Tinggalin. Lepasin. Aduh, saya nggak tahu apa yang terbaik. Mungkin pasangan kita kah? Anak kita kah? Kerjaan kita kah? Saya nggak bilang teman-teman jadi resign dari pekerjaannya. Tapi gini, apakah lalu pekerjaan itu jadi membuat kita terhalang untuk kita mengutamakan Tuhan? Enggak dong. Enggak dong. Dulu iya, saya begitu. Saya punya 1.001 alasan untuk saya nggak urus diri dia. Dengan alasannya apa? Pelayanan. Tadi saya bilang. Apa yang kurang dari kata pelayanan? Satu kali Bapak bicara keras. Kau nggak baik urus tubuhmu, tunggu. Pelayananmu nggak baik. Kau sakit, berarti hidupmu pelayananmu nggak baik. Saya sempat protes. Apa urusannya antara pelayanan dengan sakit? Dalam pikiran saya. Tapi saya pulang, saya merenung. Juga ya. Kalau saya bilang saya melayani Tuhan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, tapi saya nggak bisa menjamin dan bertanggung jawab dengan kesehatan Tuhan kasih, berarti sesungguhnya karena saya munafik. Kenapa? Loh, gimana ceritanya saya mau melayani Tuhan dengan maksimal kalau saya Gimana ceritanya saya mau melayani Tuhan secara maksimal kalau saya punya hidup berantakan? Bagaimana caranya saya bilang saya melayani Tuhan dengan serius, lalu saya punya rumah tangga serius nggak baik, saya punya anak nggak baik? Ya, harusnya ya itu semua tadi saya urus dulu, saya benarin dulu. Nah, banyak orang bilang kan, waduh, ini yang paling saya sayangnya adalah istri saya. Nggak ada yang salah, emang harus. Suami itu sayang sama istrinya. Terus sebaliknya, istri sayang sama suaminya. Betul. Tetapi nggak boleh itu yang jadi bikin kita jauh atau menomorduakan Tuhan. Kan nggak boleh ada hal lain. Maka tadi disuruh jual, suruh pisah, tinggalkan. Nah, memang mahal banget. Betul. Terima kasih juga sudah bertanya. Jadi akhirnya dapat pemahaman. Mahal. Coba bayangin, seandainya kita punya hobi, hobinya sih bagus banget. Ngapain? Pokoknya tiap malam jam 8, jam 7 gitu, harus yoga. Bagus. Biar
cara emosinya dengan segala macam kan yoga ada. Terus karena yoga jadi nggak ikut home, atau karena yoga jadi nggak ikut doa. Paling nggak yang setiap Jumat nggak jadi karena yoga. Yoga is best. Pokoknya gini dia bikin doa aja. Emang sih boleh kalau pribadi, tapi kan kita secara apa komunitas, secara gereja. Kalau firman Tuhan bilang apa? Jangan pernah tinggalkan buat kita. Karena apa? Itu paling bisa membangun dan bersyukur. Kalau kita hidup sendirian, bisa nggak sih? Nggak bisa. Kalau kita makhluk sosial, nggak mungkin deh kita jadi akan serius berdoa kalau kita sendirian. Kecuali itu sudah jadi ritme hidup kita bisa. Nah sekarang kita butuh komunitas. Ini penting kan komunitas Om ini. Untuk satu dengan yang lain bisa saling support. Paling tidak secara sadar dan aktif kita dipaksa untuk ada di kondisi tertentu dalam waktu tertentu. Sampai itu nanti jadi nilai diri kita, kebiasaan kita. Baru kita bisa hidup. Teman-teman akan terbiasa untuk apa? Merenungkan firman, baca firman, berdoa, bersekutu. Tapi kan kalau itu terus hidup, teman-teman mungkin akan terbiasa untuk eh, cari Tuhan kalau punya masalah, cari cara dunia. Kalau terus hidup dalam komunitas yang biasa, ayo kita cari sama-sama. Kita minta Tuhan tolong. Gitu. Apalagi yang saya nggak tahu, tapi ya tadi mungkin kita kesana itu mahal, mahal banget. Mahal. Sekarang saya nggak pakai alasan apapun untuk saya harus bertanggung jawab. Memang itu bagian dari saya serius. Nah, saya nggak punya alasan untuk saya nggak jaga saya punya. Kalau Pak, saya udah serius loh masukin bapak nih bang ini. Saya harus hari ini mengukur beberapa banyak babi saya makan itu. Karena kalau saya cari kolesterol, bukan Tuhan nggak pelihara saya. Saya nggak jaga mulut, itu dosa. Mahal harganya. Terus saya, jadi hari ini saya harus sadar. Orang dokter bilang, Pak, kolesterol bapak lumayan. Jadi ambang batas tinggi. Dikit lagi artinya udah over. Kasih dok. Pak, bapak punya tensi itu udah tinggi loh. Kalau bapak terus biarkan itu terjadi, bapak bisa merusak bapak punya ginjal, semua organ tubuh yang lain jadi rusak. Bapak makannya apa? Mana bapak punya hidup? Jaga pak. Ya dok. Harus kita bilang, mahal. Karena saya punya 1.001 alasan untuk melakukan itu. Untuk menutupi sebenarnya yang harusnya saya bayar tadi. Udah Tuhan, saya nggak bunuh orang. Saya sayang, saya hormat sama orang tua saya. Oh, saya suka memberi. Saya nggak curi. Oke, itu terakhir. Luar sebuah hatamu. Nggak bisa kompromi Tuhan. Nggak bisa. Yang terbaik. Saya nggak suka olahraga. Karena udah lama saya tinggalkan olahraga. Mungkin terakhir saya olahraga pas kuliah tingkat 2. Semester 3 atau 4. Lalu dengan tadi alasan payah. Pulang udah malam. Dari pagi, siang, sampai malam. Parah. Saya sampai sekarang. Mahal. Tapi harus. Kalau kita mau sukses. Kan itu. Dan itu bukan kasih atau sesuatu yang sangat sih. Harus. Kan tadi firmannya udah ngomong. Hendaklah, Pak.
Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Jadi kalau ada orang ledekin, apa itu? Baca deh Filipi 2 ayat 5. Hendaklah rohmu sama seperti roh Kristus, yang walaupun dalam rupa dan menganggap kesetaraan Allah, yang harus bertahan. Dalam terjemahan baru ya. Harus serupa. Jadi kalau kita nggak serupa seperti dia, berarti kita masih ada yang meleset dosa. Coba ya. Pak, jadi ikut orang Kristen nggak enak ya Pak? Emang nggak enak. Kan orang Kristen enak. Orang kita harus meninggalkan dunia, kita nggak boleh serupa seperti dunia ini. Cuma satu-satunya agama untuk melarang kita jadi serupa dengan dunia. Namanya Kristen. Kalau kita serupa, berarti kita nggak milik Bapak. Cuma ini doang. Jadi kalau menurut teman-teman kayaknya ada yang salah nih. Kayaknya saya belum sanggup. Ya nggak apa-apa, pikir-pikir dulu juga. Orang kan kita nggak tahu kapan waktunya. Masa sih kita udah tahu segini jauh, lalu kita berpikir ulang. Kayaknya enggak deh. Nggak Kristen yang ini deh. Ya, it's okay. Ada banyak masih pintu ruangan yang lain. Emang mau ke surga sana kan jalannya sempit. Udah mau bilang jalannya lebar. Masih ingat kan lagu sekolah minggu itu? Mana kau pilih yang lebar api, tapi yang sempit. Ya kan? Hah? Terserah. Masa sih sampai segini usia kita, kita nggak mesti. Terus, ya kan teman-teman? Tapi pun kalau belum siap, ya nggak dipaksa juga. Orang Tuhan Yesus juga nggak paksa. Kan kalau dia mau paksa kan bisa, tapi kan enggak. Kita disuruh milih. Pilih. Kita pilih. Dia udah mati. Dia udah menjalankan tugasnya. Sekarang bagian kita. Kita mau ikut ladang. Kita mau ikut langkahnya, jalannya, atau kita cuma tahu. Oh, itu kayak gini. Terus, ya, apa namanya? Yesus. Terus, ya ada aja. Maksudnya, iya, ada loh orang kalau mau bener begini. Ya. Terus kamu, kak, siap. Udah mau sampai kapan siapnya? Nggak bisa. Kalau kita nggak putusin ekstrim. Jadi seminggu saya bertanggung jawab. Baru 1 minggu. Kenapa? Selama ini saya cuma berkata begini. Pembenaran tadi. Karena saya dicermin. Ah, udahlah emang. Ah, udahlah. Dan juga perkembangan zaman. Apa, musik segala macam bikin kita jadi fresh. Nah, 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 nah. Benar. Dan itu menjawabkan ini. Kalau nggak bertanggung jawab. Kalau nggak bertanggung jawab. Karena kalau kau bertanggung jawab, kau bisa tetap kenceng. Raga kau. Tetap ada fresh, prima. Jaga mulutmu. Apa yang kau makan, apa yang kau minum. Jaga kau punya hidup. Jam berapa kau bangun, jam berapa kau tidur. Nggak ada alasan. Oh, polusi hari ini. Fresh. Kita jadinya gitu. Ah, kita kok yang buat. Gitu ya, Kak. Sorry, sorry. Ini panjang bener. Ya, Kak, terima kasih banyak. Iya, harganya mahal ya, Komon. Harus bayar harga kita tiap hari. Apa khotbah Bapak belakangan juga harus hilangkan semua kekasih-kekasih kita. Waduh. Sampai nggak boleh punya kekasih-kekasih hati, harus cuma punya Tuhan Iya, aja yang kita punya. itu dia. Itu dia. Berarti nggak boleh ada kesenangan. Kita boleh ada yang disisakan. Ngeri, ngeri, ngeri. Nggak tahu ya teman-teman ya. Saya jujur ya. Karena kebetulan ada di Jakarta kan bareng beliau juga. Jadi pasti hadir dengan beliau. Kecuali hari ini dan beberapa hari kemarin. Karena setiap saya hadir dalam ibadah, terutama lagi dalam suasana doa puasa. Wah, saya nggak bisa ngancur dan saya karena saya apa? Tuhan, layak.
Makanya tadi saya bilang, saya cuma doa hari-hari ini cuma minta satu. Tuhan, perkenankan saya. Perkenankan Tuhan. Kalau one day saya harus pulang, disambut bukan ditolak. Saya diizinin masuk. Aja. Karena nggak mudah. Ramai kita berpikir kekristenan itu yang paling gampang. Enak deh. Kali selamat tetap selamat. Yang penting kita baptis, terima Yesus. Padahal kita harus bertanggung jawab. Karena apa? Kita udah tinggalin track itu. Jadi waktu kita dengar kebenaran, harusnya nggak kaget, tapi malu. Karena udah begitu lama kita menyimpang. Kaget, tapi harusnya malu. Kan, kami ini kemana? Ditutup mata kita ini. Ada kabut. Kita jadi nggak bisa lihat jalan. Semoga kita semua diselamatkan. Jadi kita berupaya sungguh. Minta maaf ya. Jadinya pengorbanannya agak ngeri. Iya, ngeri banget. Oke, teman-teman, silakan teman-teman yang lain yang ingin bertanya atau berdiskusi atau sharing, silakan dibuka mic-nya, dibuka videonya kalau ada yang ingin di-sharingkan, ditanyakan. Sebelumnya aku mau tanya nih Kamila, Kak Kelvin. Kamila gimana operasi suami? Kak Kelvin gimana operasinya? Ya, operasinya sudah selesai pada hari yang saya share itu dan hasilnya aman gitu sih. Tapi yang paling saya syukuri adalah eh, ya suami saya mengalami perubahan gitu. Dia apa ya lebih inilah pokoknya nggak seperti sebelumnya gitu loh. Berbeda lah kayak kayak lahir baru lagi gitu. Saya bersyukur gitu. Em, Cuman yang masih sekarang menjadi pergumulan saya adalah anak sih, anak. Tapi berdua dengan suami kan jadi lebih ini ya, lebih ringan gitu. Ya mungkin yang saya mau sharingkan atau mungkin mau minta pendapat juga dari Kak Andri mengenai anak saya gitu ya. Eh, saya kan berusaha lah ya menjadi saksi gitu buat anak gitu. Jadi kalau yang dulu tuh saya gampang emosi kalau lihat dia melakukan apa nggak melakukan apa yang saya inginkan gitu misalnya ya dia tuh orangnya paling males gitu untuk beres-beres jadi kamarnya itu berantakan gitu. Nah itu terus itu yang suka bikin saya tuh uh, emosi kesel sampai sampai bisa marah-marahan lah sama dia gitu dan ya hari-hari ini bukan hari-hari ini ya maksudnya tahun-tahun ini sih saya udah mulai berusaha untuk nggak begitu lagi untuk menjaga emosi supaya saya itu bisa jadi berkat jangan hanya gara-gara hal uh, yang kelihatannya sepele itu saya nggak bisa menjadi saksi buat dia gitu dan sejauh ini sudah mulai kelihatan lah ada hasil gitu ya jadi anak-anak saya juga mulai mau dengerin firman segala macam gitu cuman kebiasaannya dia itu yang nggak suka nggak paling males beres-beres tuh masih gitu dan eh, kadang-kadang saya tuh apa ya kan seharusnya idealnya eh, pada saat saya ke kamarnya dia kan saya bisa ya nggak selalu eh, nyuruh gitu nggak selalu eh, apa minta dia melakukan sesuatu atau
istilahnya kayak menasehati atau apa kan dia sudah remaja ya, usianya 16 tahun. Itu jadi kan paham lah ya teman-teman, anak remaja tuh seperti apa gitu kan ya. Nah, tapi kadang-kadang tuh saya suka apa ya, nggak kurang bisa apa mungkin dibilang mengendalikan diri atau gimana gitu. Jadi saya tuh masuk ke kamarnya, saya ngelihat ini masih berantakan, itu masih berantakan, ini belum beres, itu belum beres. Jadi sebenarnya mau ngomongin hal yang lain, ya hal yang gimana menguatkan kayak apa, ngelihat itu, aduh, jadi yang keluar tuh kata-kata, aduh kok kamu belum beresin ini, kamu ayo dong, kamu jangan lihat HP dulu, kamu rapihin dulu kayak ini rapi. Jadi kesan dia tuh udah gimana gitu, udah aduh mami udah deh pergi sana pergi sana. Tapi di sisi lain kalau saya nggak menasehati, saya nggak ngomongin, saya merasa nggak menjadi orang tua yang eh, mendidik anak gitu supaya dia tuh bisa punya kebiasaan yang baik. Jadi saya serba salah juga gitu. Eh, Kecuali saya eh, pas lagi habis doa kayaknya hatinya tuh berbunga-bunga. Nah pada saat itu saya ketemu dia, saya bisa mengabaikan yang gitu-gitu dan saya bisa mendengar suara Tuhan, terus ngomong sama dia uh, mengenai Tuhan, mengenai hal yang rohani bisa gitu. Tapi kalau kalau selebihnya daripada itu, lebih banyak saya tuh, aduh ini belum beres, aduh itu belum beres, gitu. Itu sih ya Kak Andri mungkin bisa memberikan saran bagaimana ya. Terima kasih. Baru aja 2 hari yang lalu saya ngomong sama teman-teman. Ada sebuah fenomena yang memang agak sulit buat kita, ya mahasiswa ya. Kan mahasiswa kita ini kan angkatan Gen Z banyak. Sedangkan ini kan banyak kan masuk ke generasi milenial. Ada sebuah gap. Lalu ini masalahnya adalah aduan orang tua. Kami, tentang memang akhirnya saya bilang kami berpikir agak sulit memang orang tua yang mungkin mereka generasinya di atas ya, yang baby boomers saja mungkin ke generasi milenial itu ada gap besar. Apalagi mereka masuk ke Gen Z yang jauh. Nah, ini kan ada sebuah kesulitan memang untuk kami generasi. Dan generasi ini benar-benar generasi yang ajaib kalau kita bilang ya yang positif bahasa. Jangan yang negatif. Kalau negatif kan aneh. Jadi nggak, ini ajaib kan. Si kita yang generasi Dan milenial ini, kita salah ya, kita takut. Pulang itu udah mikir tuh di jalan. Mana gitu, ini salah. Kalau generasi Z, salahnya tahu, dia malah marah. Kepo amat sih jadi orang, urusin orang punya urusan. Dia malah marah. Padahal dia punya salah. Tapi waktu ditanya, kenapa kamu salah? Dia marah. Kepo banget sih. Dia punya kerjaan aja. Ngurusin orang punya urusan. Kadang kita berpikir gitu, gimana sih dia pola pikirin orang gitu kan kita berpikir. Tetapi emang jadi sulit waktu kita taruh pikiran kita dengan pikiran mereka. Itu nggak bisa ketemu. Kita dididik di masa, di kondisi di mana kita harus penuh tanggung jawab dan respect, hargaan terhadap segala sesuatu. Karena memang kondisi itu sulit. Kita hidup di tengah-tengah kondisi yang masih sulit. Nah, kita nggak bisa salahin generasi Z yang hari ini sedang lucu-lucunya saya sebut, yang lucu-lucunya. Karena mereka hidup tidak seperti mungkin di generasi yang milenial kita yang, saya nggak tahu nih Kamila usia berapa ya Kak?
Sama ya? Apa masuk ke? Eh, i- lim- 55 sekarang. Oh, 55. Iya, di atas. Iya. Boomer terakhir. Jadi memang agak kesulitan karena eh, kan kalau zamannya kami ini, saya yang milenial itu hidup kan nggak mudah. Jadi orang tua betul masih lagi merintis dan segala sesuatunya tidak mudah. Nah, tetapi kan kalau yang Z ini, si kondisi orang tua itu udah berubah. Orang tua sudah cukup mapan, bahkan sangat dalam tanda kutip diberkati. Hingga mereka nggak merasakan seperti generasi milenial bertumbuh penuh dengan keprihatinan. Mereka mudah, bahkan mereka hidup begitu mereka baru lahir, mereka sudah terbiasa beradaptasi dengan namanya perkembangan teknologi. Gadget. Ini generasi baby boomer, apa generasi Z ini, Gen Z ini kan generasi yang bisa texting tanpa mereka perlu lihat teks apa keyboardnya. Saking begitu mereka beradaptasi dengan teknologi. Saya sudah dilihat aja bisa salah pencet. Udah dilihat itu keyboard bisa salah pencet. Kan gara-gara dekat ya. Alasannya selalu bila dirinya gini, ya habisnya dekat. Ya antara contoh, antara J dengan H itu dekat ke keyboardnya kan. Jadi saya bilang gini, ya lu apa sih keyboard gitu. Minta maaf, ya namanya juga dekat. Kan gitu saya doang. Karena memang salah gitu. Tapi kalau generasi ini, dia nggak lihat. H sama J nggak bakal ketukar. Ya udah saya lihat nih, H, J ketukar. Harusnya kan apa eh, jadinya seandainya hadir, jadinya jadir. Gara-gara udah dilihat, udah pas ketik itu udah lihat gitu. Nah kalau mereka nggak lihat, tepat. Nah apa di situ? Pertama tadi kesulitan tidak ada. Mereka nggak ada namanya. Kalau saya dulu digedein orang tua, kalau saya mau sesuatu yang disuruh orang tua saya nggak masuk kamar doa. Serius, nih sepatu saya boleh nggak saya dibeli sepatu? Saya mau basket, boleh. Terus ya kamu masuk kamar aja doa. Kalau nanti Tuhan Yesus kasih mami rezeki, bisa mami beli. Ya saya masuk ke kamar beneran, teman-teman. Saya doa. Saya bilang, Tuhan berkati mami saya punya kerjaan, berkati papi saya, berkati kami semua, kami sehat, gak ada yang sakit, saya nggak keluar rumah sakit, semuanya baik Tuhan, nggak ada pengeluaran yang mendadak, jadi mami jadi dua lebih, saya beli saya sepatu. Benar, saya waktu ingat bener beli sepatu Jordan, waduh saya seneng banget, saya jaga, habis pakai saya masukin dus lagi, norak mungkin, tapi iya karena mahal, dan saya doa, doanya setahun, tahun lebih, doa, doa, biar orang tua saya punya rezeki. Anak sekarang, nih sepatunya cakep yang itu nih, yang ini aja, nak nggak mau. Ya udah nih, nggak ada tuh pengorbanan, nggak ada. Apalagi doa, jauh. Jadi mereka nggak kenal tantangan, nggak kenal namanya pengorbanan. Tuh. Lalu yang kedua tadi, karena mereka sudah sangat teradaptasi dengan teknologi, nggak ada namanya hambatan informasi. Tapi di satu sisi ada bagusnya, mereka lancar dengan informasi pengetahuan. Tapi karena mereka belum mampu menangkap informasi, hingga yang negatif, terserap juga. Jadi akhirnya mereka nggak ngerti bagaimana mereka harus mengelola semua pengetahuan yang mereka dapat tanpa ada filter tadi. Coba bayangin, tangkep nih, lagi ngelakuin yang harusnya mereka lakuin. Terus waktu dihadapkan nama kami, apa dijawab? Ya lagi sial aja Pak, ketahuan. Buset, lagi sial katanya. Ya kurang canggih Pak mainnya. Duh, bukannya, Pak, kamu nggak diulang Pak. Enggak, ya lagi sial aja Pak. Kurang canggih mainnya. Padahal udah mau di SP3 nih, masih bisa begitu jawab. Saya bilang gini, Tuhan. Tapi saya nggak heran, karena tadi informasi mereka dapat. Bahkan yang buruk mereka nggak bisa tahu. Mereka belum punya filter kemampuan untuk mengolah. Ini nggak boleh, ini boleh. Ini bagus, ini buat menopang. Oh ini bikin rusak. Enggak. Jadi akhirnya mereka jadinya ya dalam tanda kutip apa ya prematur. Kedewasaan mereka prematur
kepribadian mereka prematur, atau terlalu matang. Cara mereka asik dengan dunia mereka, mereka jadi kematangan nggak mau pusing. Ya tadi, harusnya kan kalau sudah remaja dewasa, adalah mulai tanggung jawabnya. Saya ingat betul, tugas saya yang paling sulung saya, jadi waktu saya mau masuk ke SMP SMA, tugas saya adalah membersihkan rumah. Nggak perlu disuruh, saya ngepel, nyapu, segala macam. Kalau nggak ada pembantu, nyuci baju itu adalah tugas saya. Serius, itu di rumah. Kalau seandainya lebaran nih kayak gini kan, pembantu udah pulang 1 minggu sampai nanti 2 minggu atau 3 minggu setelah lebaran. Hampir sebulan kan. Itu nyuci baju itu tugas saya. Orang tua saya udah nggak ngomong lagi. Kalau adik saya yang nomor 2 di bawah saya, pokoknya dia bersihin rumah, pel segala macam, nyuci piring. Ya bagaimana? Kalau yang bontot, dia bertanggung jawab untuk apa? Yang tata. Ya seandainya ada mainan atau apa yang dipakai balikin. Karena itu waktu itu saya bontot, tidak tuh jauh. Tapi hari ini berharap untuk anak-anak remaja, pemuda ini, mereka jadi yang tahu dengan posisi dan tanggung jawabnya itu sesulit. Paling mereka memang dibentuk biasakan. Nah, ini jadinya panjang nih kami antar yang lainnya protes. Soalnya ya saya beri konsultasi keluarga. Memang sih saya bisa. Tapi maksudnya singkatnya lagi. Memang harus dibuat sebuah pola pada si anak generasi Z ini. Kalau mereka mau bisa harapkan, kita tidak bisa mengharapkan pola atau pikiran yang sama waktu kita di usia mereka itu berlaku. Bedanya total. Nah, terus apa lagi? Sikap permisif kita. Permisif itu ya semacam kayak kompromi lah. Paling jatuhnya karena kita udah puncak marah. Tuh ya, nggak bilang, kalau udah. Jadi permisif banget. Tapi di luarnya, ya tadi kalau lagi happy, dengerin pulang gereja, akhirnya komprominya datang. Nah, itu bisa dianggap sesuatu yang membingungkan, ambigu bagi si anak. Ya nih ya, mami saya sebenarnya saya seperti apa sih? Makanya harus punya pola. Nah, pola itu yang harus kita jaga dan kita terus lakukan. Apapun situasi dan kondisi. Permisif itu yang harus dilakukan. Ini bukan bukan mau mengajari ya, sekedar sharing ini dari apa yang saya. Tapi sebenarnya ada banyak lebih detail lagi. Kalau memang butuh, silakan kontak Japri aja. Kalau kan nanti teman-teman yang lainnya protes. Oh, ini jadi apa? Jadi konseling pribadi. Tapi boleh, nanti silakan aja kontak saya. Kalau Ya, makasih Kak Andri. Makasih buat sarannya. Oke, Kamila. Nanti di Japri aja ya, Kamila. Udah ada ini nih, udah dibuka pintunya. Oke, sekarang ke Kak Kelvin. Gimana Kak Kelvin? Kabarnya, operasinya? Silakan kalau mau kesaksian. Masih baik-baik aja. Berarti hitungan udah 2 kali operasinya, masih ada berarti 4 kali lagi. Nah, cuman yang saya heran, sebenarnya kalau dihitung keluarga gak ada yang Kristen, yang gitu. Keluarga gak Kristen. Pas saya pindah kakak, buat kakak di tempat masih berarti nyambung di tempat abang saya. Yang heran, cuman saya yang Kristen. Berarti itu ada sesuatu. Makanya saya mikir, apa sih masalahnya kan gitu. Kejadian saya sakit ini memang hampir bertepatan dengan keluar KTP itu. Berarti udah ada dikasih kode-kode mungkin kan. Nah, makanya rencana saya tanggal 7 ini mungkin baptis. Mudah-mudahan berjalan lancar itu aja. Kalau untuk urusan operasi ya saya serahkan aja. Kalau berjalan sesuai apa ya udah. Kalau memang udah waktunya ya kita ya ikut aja kan gitu. Kita tinggal ikut aja.
Yang penting niat baik dan sabar. Itu aja kalau kunci saya. Selagi masih bisa makan, rasanya masih bisa enak kan gitu. Udah enak tuh, udah enak tuh. Yang penting bisa makan, udah ada masih makan, masih ada rasanya, berarti masih bisa menikmati hidup kan. Itu maksudnya. Makasih. Semangat terus Kak Kelvin. Tuhan berkati terus ya Kak, Tuhan sertai operasinya. Terima kasih untuk kesaksiannya, dikuatkan selalu Kak. Oke, silakan teman-teman, kita masih ada 2 menit lagi nih sebelum jam 9. Apakah ada yang ingin berdiskusi lagi? Silahkan. Aku baru lihat Karingga ya. Karingga ini pertama kali join atau aku yang baru lihat ya Kak? Halo Karingga, salam kenal. Ya, salam kenal. Ya, pertama kalinya. Oh, pertama kali. Welcome home Ah, Kak. ya, terima kasih. Silakan tanya atau ada yang mau di-sharingkan Kak? Ya, nggak ada. Ya, cukup. Ya, terima Karingga di kasih. mana tinggalnya? Saya di Mamuju, tapi saya orang Jawa Timur. Orang Jawa Timur di Mamuju. Mamuju itu di mana ya? Di Sulawesi Barat. Oh, Sulawesi Barat. Oke, Ya, Kak. Salam kenal. ya. Ditunggu kehadirannya di home-home berikutnya ya, Kak. Terima kasih. Ya. Oke. Oke, teman-teman. Ada lagi 1 menit lagi sebelum jam 9 nih. Adakah lagi yang ingin bertanya atau sharing? Ada Kak Kristina tadi pimpin kita pujian, Kak Patricia, Kak Dian yang hari ini ulang tahun. Happy birthday. Kak Ayu, Kak Rina, Kak Wiken, Kak Michael, Kak Brian, Kak Lita. Kak Lita tadi kayaknya sinyalnya jelek ya. Kak Lius, Kak Ramuel, Kak Kevin. Apakah ada Kak Eva? Kak Eva di pojoknya jadi aku nggak lihat. Kak Eva, halo. Eva mau open mic nggak? Ya nggak, oke. Oke teman-teman, kalau nggak ada lagi, karena sudah jam 9, kita serahkan lagi ke Kak Andri. Kak Andri boleh closing statement dan tutup kita dalam doa ya Kak. Silakan Kak. Oke, thank you sekali lagi teman-teman di Home 5, Nusantara 5. Saya selalu senang, excited buat Home ini. Karena satu, teman udah pada dewasa, jadi kalau ngomongnya berat dan dalam, nggak nggak rasa terbeban. Karena kalau yang muda-muda takutnya gini, kok ngeri amat sih hidup. Jadi kadang harus cari cari cara atau kata gitu biar nggak salah. Gimana hidup ini gitu ya. Semua jadi ngomongnya lepas aja. Jadi nggak enak gitu untuk ngingetin kita semua. Termasuk sebenarnya teman-teman apa yang kita sharingin hari ini pun banyak banget ngoreksi saya dan memberkati saya secara pribadi. Karena memang kita terus masih berproses. Dan bicara pengorbanan ini nggak pernah berhenti. Saya pesannya jadi satu, ya, nyerah kan pengorbanan film. Yakin deh, semua yang sudah kita bayar, bahkan dan hasilnya nanti di ujung kita bisa lihat lebih biasa. Emang nggak mudah, emang nggak mudah. Tapi saya mau bilang jangan kita jadi kayak orang muda yang berapa malangnya nasibnya dia punya kesempatan langsung Kristus, tapi dia nggak menemukan esensi kehidupan. Karena apa? Dia nggak berani untuk bayar. Oh, mahal. Saya yakin. Dan saya buat teman-teman malam hari ini masih tetap bayar. Saya yakin kita akan lihat firman itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur sekali lagi tahu Tuhan. Mas, ya kalau mungkin kami cakapkan tidak. Jadi kami minta Roh Kudus
telah bersama dengan kami di sepanjang menyempurnakan semua. Dan Kau yang terus bekerja di rekan buah. Baik, ya Kau boleh tersenyum kami semua. Berkati dan tolong kami, biarlah kami Roh Kudus. Kami boleh akan menang dari perjuangan yang sedang. Izinkan kami dan membayar harganya. Terus korbanan yang memang Kau minta. Berkati semua rekan-rekan yang hadir bersama dengan seluruh keluarga besar dan perlindungan itu. Dalam nama untuk Tuhan berkati ya. Thank you sekali lagi. Thank you, Kak. Kita ada sesi Oke. foto nggak, Kak Oh, Mon? foto dulu, foto dulu. Foto dulu. Yang itu nggak boleh lewat. Oke, teman-teman open cam. Kak Michael bisa bantu ya, Kak Michael? Oke. Oke. Bentar ya. Duh, ini. Satu, dua, tiga. Oke, Michael? Bentar. Oh, belum. Saya mikir tadi Kak Michael freeze loh. Bentar ya. Tunggu, aku mau cek tadi apa jadi apa enggak. Oke. Oh, udah. Kalius, tumben Kalius ini. Capek kayaknya Kalius ini. Bukannya lagi capek bener kayaknya. Ya, baru sampai rumah tadi. Loh kan bener. Jadi di jalan, tapi dengar sih di jalan sih. Memang Ya, tadi juga di jalan sebelum sambil macet-macetan dengerin khotbah minggu lalu ya, doa malam minggu lalu. Itu benar-benar Peres bilang eh ya jangan lupa siapa kita dulu ya. Nah, dari kita sekarang kita nggak boleh lupa siapa kita dulu. Itu saya benar-benar nangis di jalan. Kenapa ya? Saya sampai sejauh ini saya ingat siapa diri saya, tapi saya nggak boleh lupa dulu saya siapa. Betapa hancurnya kita. Terus kita udah sampai hari ini kayak ini nih di Home Nusantara 5 nih udah sampai hari ini kita udah berbagai materi berat, kita nggak boleh lupa siapa kita dulu ya. Jadi kita mesti tetap setia, tetap dengar semua nasihat dari para pembicara ya, yang terus pasti ya. Kayak Andri aja udah mulai bisa plong kan di sini kan, nggak pilih-pilih kata-kata lagi, karena memang sudah seharusnya kita tuh kita nggak hanya sekedar di level yang memperkenalkan Yesus doang, tapi kita mulai mau menjadi seperti Yesus secara nyata gitu. amin. Aksi kita adalah apa? Kasih yang nyata itu adalah kepada siapapun di tempat dimanapun kita berada. Yuk kita buktiin kita tuh anak-anak Allah, bukan cuma sekedar sebutan doang. Ya, hebat. Thank you, Kandi. Sampai bertemu di Home Plus. Thank you, Kak Andri. God bless. Oke. Bye-bye all. Thank you, Ada thank you, semuanya. Kak Thank you ya. Andri. Thank you, thank you. Terima kasih, Saya izin Kak. pamit, saya izin Thank pamit. you, Kak Andre, teman-teman. Thank you.